Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apabila kalian punya lampu LED mati yang kayak gini ya, jangan dibuang dulu, bisa kita manfaatkan ya. Kita tidak memperbaiki, cuma kita bisa memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari ya. Bahkan bisa kita buat inspirasi usaha ya, bisa menghasilkan uang dari lampu LED rusak kayak gini. Oke, bagaimana caranya? Simak dan jangan skip ya, biar tidak gagal paham. Oke, pertama kita buang dulu bagian atasnya ini ya, karena ini nanti kita tidak perlukan ya, kita buang saja ini. Oke, dan bagian platnya ini kita buang juga dengan cara mencongkelnya ya. Oke. Nah kayak gini. Oke, kita singkirkan dulu karena ini tidak kita pakai ya. Terus lanjut kita buka bagian tutupnya ini karena ini kan sudah rusak ya. Nah, ini sudah lepas. Oke, ini lampu LED-nya ya, dan ini drivernya. Kita tidak perlukan ini ya, kita buang saja. Terus, nah, ini yang masih kita bisa fungsikan ya. Kita lepas dulu sisa-sisa dari LED yang sudah rusak ini. Bisa kalian gerinda atau haluskan seperti kayak saya ini ya. Ini nanti bisa kalian buang untuk sisa-sisa timah ini. Setelah kalian bersihkan kayak gini ya, terus lanjut ke ini ya. Ini kalian potong yang bagian ada ulirnya ini, kita buang saja ya. Bisa kalian gunakan gergaji atau tang, yang penting bisa untuk memotong bagian ini ya. Kalau sudah dirasa rapi kayak gini ya, kita potong tadi. Terus lanjut kita siapkan lampu HPL kayak gini ya. Nah, ini di toko online banyak, di toko elektro banyak. Ini lampu HPL 10 watt ya, harganya juga cukup murah, cuma 3 ribuan atau 2.500an ini. Oke, nantinya kita pasang pada bagian sini ya. Nah, kayak gini kita susun secara paralel saja ya, karena ini 12 volt. Nah, nanti kita tata kayak gini. Bisa kalian gunakan 2 atau 3 atau 4 sesuai selera ya. Nah, gini. Oke, terus kita bisa pakai lem atau bisa kita kasih lubang atau dibor ya sini ya, biar nanti bisa merekat kuat kayak gini ya. Oke, langsung saja kita bor dulu, dan setelah kalian lubangi kayak gini baru kita pasang kayak gini ya. Dan jangan lupa sebelum kita baut kita kasih thermal pasta biar tidak mudah panas ya. Oke, secukupnya saja. Kita tempel kayak gini. Baru kita baut ya. Kalau sudah terpasang, kita lanjut dengan solder ya. Nah, sini. Ini nanti kita hubungkan dengan kabel. Ternyata timahnya habis. Terus kita hubungkan secara paralel ya, yang plus ke plus semua, yang min ke min ya. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada tanda plus dan min ya, ini min dan ini plus ya. Oke. Misal kalau sudah kita solder, kita hubungkan plus ke plus, min dan min, ini jadi nantinya ketemu 12 volt ya. Terus lanjut kita kasih kabel untuk tegangan plusnya ya. Oke, kita ambil dari sini saja.
Oke, dan ini yang hitam untuk min ya. Nah, min kita ambil dari sini saja ya. Oke, setelah itu untuk tegangannya kita pakaikan adapter ya, karena di sini sudah rusak, jadi kita pakai adapter saja ya. Untuk tegangan 12 volt sebetulnya ini masih bisa kita pakai, kalaupun ini masih normal. Ini nanti kita ambil di tegangan 12 voltnya, kita bisa modif ya. Cuma ini sudah terbakar PCB nya, jadi kita gunakan adapter saja ya. Oke, biar cepat. Nah, nanti kita taruh di sini ya, di belakang dari tempat ini. Nah, oke. Dan ada satu lagi. Nah, ini kita perlukan untuk jack ini ya, atau jack untuk AC-nya nanti ya. Kita colokkan ke listrik ya. Nanti posisinya ada di sini ya. Oke, langsung saja kita buka ini. Nah, kayak gini. Kita sediakan kabel ya, secukupnya saja. Oke, segini. Nah, kalian pasang kabel kayak gini. Nanti kita lem ya di sini ya. Kita pakai lem Alteco, lem super ya. Oke, sekuat mungkin ya ini ya untuk pengelemannya. Oke, kita luruskan biar nanti tampak rapi ya. Oke, kita tunggu sampai kering dulu. Sampai nunggu kering. Kalau kalian belum subscribe ya mohon subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, dan dukung selalu channel ini agar bisa buat konten-konten menarik lainnya ya. Oke. Oke, lanjut ke pengeleman ini. Kita diamkan kayak gini dulu sampai benar-benar kering. Setelah dirasa kering dan kuat ya, baru kita kasih alas, karena ini aluminium, biar tidak terjadi konslet. Kita kasih kardus kayak gini ya sebagai penyekatnya. Nah, kayak gini. Oke, kita bisa tambahin lem. Oke, cukupnya saja. Terus lanjut kita solder untuk adapter 12 voltnya ini ya. Oke. Kalau sudah selesai kita solder bagian listriknya ini, tinggal kita pasang output yang 12 volt ya. Ini. Oke, ini yang plus dan satu lagi yang min ya. Nah, terus kita rekatkan.
Kalau sudah merekat kayak gini, nah, tinggal satu komponen lagi ya. Nah, ini yang dinamakan dimmer ya. Ini saya pakai IRF 44N ya. Dan cara pasangnya itu untuk kaki 1 dan 2 itu terhubung ke potensio kaki 3 dan 2 ya. Untuk yang satunya ini nanti keluaran min ya. Min dari lampu dan min dari input ya. Dan yang satunya ini output, nanti keluaran dari IRF-nya ini. Dan untuk tegangan plus input itu diikutkan di kaki potensio nomor 3. Oke, langsung kita contohkan. Nanti kita pasang di sini ya. Kita bor dulu sini ya. Kalau sudah kita bor, kita pasang ini ya. Untuk dimmernya ini tinggal kita pasang kabelnya dulu ya. Dahulukan yang positif dulu ya. Yang negatif kita biarkan dulu. Untuk positif dari adaptor ini kita akan sambung ke kaki tengah ini ya, kaki tengah dari IRF nya kayak gini. Oke, kalau sudah kita solder kayak gini, terus untuk negatif dari lampu, nah ini kabelnya kita kasih timah dulu ya biar enak. Yang negatif jangan di solder dulu ya, kita dahulukan yang untuk positif. Nah, gini kita solder ke ini ya, kaki nomor 3. Nah, ini keluaran outputnya ya. Terus untuk yang negatif lampu dan negatif dari adaptor kita jadikan satu ya. Kita panjangkan saja nggak apa-apa. Nanti biar enak ya. Kalau tidak pas, nah gini. Oke, sudah. Kita hubungkan ke kaki nomor 1 dari potensio yang tidak kita sambung sama sekali ya. Nah, ini fungsinya untuk negatif ya. Oke. Di sini kita jelaskan lagi ya cara pemasangannya biar kalian paham. Oke, kita fokuskan dulu. Untuk input dari adaptor itu kita pasang di kaki yang tengah ini ya, yang terhubung ke potensio bagian nomor 1. Dan untuk outputnya yang menuju ke lampu itu ada di kaki nomor 3 ini ya. Dan untuk min dari adaptor maupun min dari lampu itu kita gabung dan kita hubungkan ke kaki nomor 3 dari potensio yang tidak terhubung dengan IRF nya ini ya. Oke, langsung saja. Di sini kita perlu isolasi biar nanti tidak bersentuhan dengan ini ya, baut ini ya. Kita pakai isolasi kertas kayak gini. Oke, kita amankan biar tidak grounding ya. Nah, kayak gini. Oke, secukupnya saja. Oke, kita tutup kayak gini. Terus kita langsung pasangkan lampu yang sudah kita bikin tadi ya, ini ya. Kita cari celah atau posisi yang tidak bersentuhan kayak gini. Dan langsung kita pasang penutupnya nih. Oke, kita paskan. Nah, tinggal satu ini bagian potensio ini. Biar kelihatan rajin, kalian pakai knob ya. Kalian pasangkan knob kayak gini. Oke, ini sudah cukup rajin ya. Oke, langsung kita coba ya, kita langsung tes ke listriknya ya. Oke. Nah, langsung kita tancapkan kayak gini. Nah,
Ini nyala terang. Kalau kepingin redup bisa kita putar di potensionya ini. Nah, ini makin redup ya. Kalau ingin terang lagi kita akan putar sedikit demi sedikit. Nah, kayak gini. Kelihatan? Nah, ini sangat terang. Kita redupkan sedikit. Nah, Oke, sekian dulu. Apabila dirasa bermanfaat, boleh kalian coba di rumah. Dan ini kalian foto, kalian posting di online shop dan kasih harga, insya Allah laku ya. Oke, dari barang bekas tak terpakai bisa jadi cuan ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.